Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang konduksi. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait konduksi, kalian pernah nggak sih waktu mau minum kopi panas, terus kalian pegang gagang sendoknya kok ikutan panas sih? Nah, buat kalian yang penasaran, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya konduksi. Apa sih itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan materinya. Contohnya tuh ya kayak tadi gitu, yaitu sendok yang dicelupkan di kopi panas. Emang kenapa sih kok gagang sendoknya ikutan panas? Jadi gini nih, kalor dari kopi panas itu tuh ngalir ke bagian sendok yang tercelup. Karena ujung sendok yang tercelup itu tuh memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi panas. Alhasil, bakal terjadi aliran kalor nih kayak gini. Kalor dari ujung sendok yang tercelup ini, dia juga bakal ngalir ke bagian ujung sendok yang gak kecelup. Sama alasannya, karena ujung sendok yang gak kecelup itu tuh memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan ujung sendok yang tercelup. Nah, kalau udah kayak gini, kalor dari kopi panas dia bakal ngalir ke ujung sendok yang gak kecelup. Alhasil, ujung sendok yang gak kecelup yang kita pegang, dia bakal ikutan panas juga gitu. Oke, proses ini disebut sebagai konduksi. Terus pertanyaannya adalah, kenapa perpindahan kalornya itu tuh nggak disertai dengan perpindahan materinya gitu? Jadi gini, bayangin aja ada sebuah logam yang terdiri dari dua bagian, yaitu logam yang dipanaskan pada ujung sebelah kanan, dan bagian ujung kiri dia lebih dingin gitu suhunya. Nah, menariknya gini nih, saat logam dipanaskan, maka molekul-molekul penyusunnya dia akan bergetar lebih cepat. Kurang lebih tuh gambarnya kayak gini nih. Ini bagian molekul panas dan ini bagian molekul yang lebih dingin. Di sini dia bakal bergetar lebih cepat. Alhasil getaran ini dia bakal merambat ke atom sebelahnya gitu. Hingga seterusnya, termasuk bagian atom yang lebih dingin. Dia juga bakal ikut bergetar akibat adanya getaran di atom sebelahnya. Alhasil dia juga bakal panas nih. Begitu juga pada atom sebelah sini. Dia bakal bergetar dan makin panas. Alhasil kalor bakal merambat dari bagian panas ke bagian yang lebih dingin nih kayak gini. Oke, sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait definisi dan makna dari konduksi ini? Kalau udah paham, coba yuk kita telaah lebih detail. Kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi nilai konduksinya? Yang pertama tuh gini. Semakin besar perbedaan suhu di kedua ujung logamnya, maka semakin cepat laju kalornya. Alhasil, laju kalor yaitu Q per T itu tuh sebanding dengan perbedaan temperaturnya nih. Kemudian yang kedua gini, semakin luas penampang logam, maka semakin banyak partikel yang bergetar dalam suatu luasan, yang menyebabkan semakin cepat kalor berpindah. Atau dengan kata lain, Q per T itu sebanding dengan luas penampang logamnya. Berikutnya, yaitu ini nih. Logam itu lebih mudah menghantarkan panas. Berarti ada faktor internal nih yang mempengaruhi nilai konduktivitas suatu bahan. Dengan kata lain, laju kalornya yaitu Q per T sebanding dengan nilai konduktivitasnya atau faktor internalnya nih. Dan yang terakhir yaitu semakin panjang logamnya, maka semakin lamban aliran kalornya. Atau dengan kata lain, Q per T itu sebanding dengan 1 per L. Dari informasi ini, kita bisa simpulkan bahwa laju kalor yaitu Q per T atau kita simpulkan dengan H sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T dibagi dengan L. Di mana Q merupakan kalor, satunya joule, T merupakan waktu, satuannya sekon, dan H merupakan simbol dari laju kalor, satuannya adalah joule per sekon. Sama dengan K, yaitu konduktivitas, satuannya adalah joule per meter derajat Celcius, A merupakan luas penampang, satuannya adalah meter persegi, kemudian delta T merupakan perubahan suhu atau perbedaan suhu, satuannya adalah derajat Celcius, dan L merupakan panjangnya, satuannya adalah meter nih. Sampai sini kita udah tahu nih formula untuk mengetahui laju perpindahan kalornya pada proses konduksi. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Dua batang logam yang memiliki luas penampang yang sama dihubungkan seperti pada gambar di samping. Jika suhu logam A adalah 2 kali suhu logam B, nilai konduktivitas logam A adalah 2 kali konduktivitas logam B, dan panjang logam A adalah setengah panjang logam B. Pertanyaannya adalah berapakah suhu setimbangnya gitu ketika dua logam ini
dia bersentuhan. Oke, diketahui bahwa luas penampang logam A sama dengan luas penampang logam B. Kemudian suhu logam A adalah 2 kali suhu logam B. Konduktivitas logam A sama dengan 2 kali konduktivitas logam B. Dan panjang logam A adalah setengah kali panjang logam B. Yang ditanya yaitu berapa sih nilai suhu setimbangnya? Oke, dari sini kita tahu ya bahwa kalor itu mengalir dari logam A ke logam B. Gara-gara logam A itu mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam B. Dengan kata lain, laju kalor yang dilepaskan oleh logam A akan sama dengan laju kalor yang diterima oleh logam B. Karena logam A ini melepaskan kalor, maka dia bernilai minus nih kelajuannya, yaitu minus konduktivitas logam A dikalikan dengan luas penampang logam A dikalikan dengan perbedaan temperatur A dibagi dengan panjang logam A sama dengan KB dikali AB dikalikan dengan delta TB dibagi dengan LB nih. Kalau kita uraikan nilai delta TA-nya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian untuk delta TB juga sama, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awalnya. Nah, nilai minus ini kalau masuk ke bagian sini, dia bakal nilainya KA dikalikan dengan AA kurung buka TA dikurangi TS dibagi dengan LA sama dengan KB dikali AB kurung buka TS dikurangi TB dibagi dengan LB nih. Kita masukkan aja nilainya, yaitu 2KB dikali AA kurung buka 2TB dikurangi TS dibagi dengan setengah LB sama dengan KB dikali AB kurung buka TS dikurangi TB dibagi dengan LB. Nilai yang sama bisa kita coret nih, sehingga yang tersisa yaitu apa? 4 kurung buka 2TB dikurangi TS sama dengan TS dikurangi TB. Kalau kita masukkan nilai 4-nya jadi kayak gini nih. 8TB dikurangi 4TS sama dengan TS dikurangi TB. Berarti 8TB ditambah TB sama dengan TS tambah 4TS. Nilainya yaitu 9TB sama dengan 5TS. Suhu setimbangnya adalah 9/5 TB gitu. Oke, kita udah tahu nih suhu setimbangnya ketika dua logam ini saling bersentuhan. Nilainya adalah 9/5 TB. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait konduksi nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!